Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risa dari tim Lensa Trading yang akan memandu, webinar edukasi kali ini sampai, 1 jam ke depan. Oke, sekarang saya akan, memberikan sedikit informasi ya. Sebentar, saya izin screen dulu. Sebentar. Sudah ya? Oke, untuk informasinya adalah broker Thrive Invest atau broker rekomendasi dari Lensa Trading sedang mengadakan campaign berhadiah motor Harley Davidson, ada emas 100 gram, ada juga trip to Japan atau South Korea, ada juga visit umroh dan ke Kapadokia beserta hadiah iPhone dan lain-lainnya. Nah, untuk sobat Lensa yang ingin mengikuti promo tersebut atau sudah mempunyai akun, bisa top up ya atau bisa membuat akun baru. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa menghubungi nomor admin yang ada di Telegram atau nanti admin akan menyematkan nomor di Zoom ya. Baik, informasinya seperti itu. Sekarang kita stop dulu share screen-nya. Coach Deden apa sudah siap? Halo Coach. Halo Bu Risa, mohon Gimana maaf kabarnya nih tadi Coach? Sehat Bu Risa. Sehat, Gimana kabarnya alhamdulillah. Bu Risa, teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. Oke. Untuk sore ini Coach, apa sih yang bakal dibahas sama Coach Deden? untuk Boleh sore di-spill ini sedikit? kita akan membahas mengenai time and price theory. Jadi mengenai judulnya itu adalah kill zone. Jadi sebuah konsep dari Inner Circle Trader ya. Jadi konsep menggunakan IPDA atau interbank price delivery. Oke, baik. Algoritma. Oke, baik. Di sini saya mau menyampaikan ini ya, bahwa semua yang disampaikan saya baik Coach Deden itu semua hanya referensi saja. Untuk entry posisi itu disesuaikan dengan risk management masing-masing ya. Dan dari kami hanya sebagai referensi saja. Dan untuk nanti hasil mappingan akan di-share di trading, maksud saya di Lensa Trading Premium ya. Dan bagi sobat Lensa yang ingin bertanya, boleh mengisi di kolom chat atau langsung berinteraksi dengan kita di sini dengan open mic boleh sekali. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai ke acara inti. Coach Deden, apa sudah siap? Baik, Bu Risa, saya izin share screen. Boleh, silakan. Oke, jadi kita akan membahas mengenai market session atau disebut dengan kill zone dalam konsep ICT atau The Inner Circle Trader dari Michael J. Handelston. Nah, jadi dalam teorinya itu market adalah fraktal. Jadi time and price is fraktal. Apa itu fraktal? Fraktal adalah pola alamiah yang sering terulang, seperti itu ya. Jadi untuk market sendiri dalam market delivery ya. Jadi untuk kita melihat entry itu kita berdasarkan time and price. Jadi kenapa? Supaya kita bisa melihat kebiasaan market, kita entry-nya berdasarkan kebiasaan market, di mana market tersebut membuat delivery order yang cukup impulsif. Jadi kita harganya itu entry-nya itu di harga yang pas antara jamnya dan juga harganya. Karena kebiasaan market itu di market session itu mempunyai karakteristik seperti itu ya. Nah, di dalam ICT sendiri ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ASEAN Rank atau ASEAN Session.
yaitu dimulai dari jam 20.00 sampai jam 00 IM UTC minus 4 atau ini waktu New York ya. Dan kalau dalam waktu Indonesia yaitu jam 7.00 sampai jam 11 IM waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi ini adalah sebuah ASEAN range atau range ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi harga di ASEAN range itu biasanya cenderung sideways, tapi tidak selalu sideways ya. Tapi kita masukkan di jam Asia itu ke dalam ASEAN range ya. Jadi dia ada ASEAN high dan ASEAN low seperti ini. Nah itu dari jam 7 kalau dari konsepnya ICT ya. Kalau dari konsepnya ICT itu mulainya dari jam 7 pagi sampai jam 11 pagi waktu Indonesia bagian barat. Nah setelah itu ada yang namanya London Kill Zone. London Kill Zone yaitu dibukanya adalah jam 02.00 sampai jam 5.00 IM UTC minus 4. Atau kalau waktu Indonesianya adalah jam 1.00 sampai jam 4.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah ini termasuknya London Kill Zone atau London Open Kill Zone ya. Terus berikutnya yang ketiga ada New York Kill Zone ya. Nah New York Kill Zone itu di jam 7.00 sampai jam 10.00 IM UTC minus 4 atau jam 6.00 sampai jam 9 PM ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi jam 18 sampai jam 21 waktu Indonesia bagian barat. Nah di antara New York Kill Zone ini ya ada yang namanya London Close Kill Zone. Ya, London Close Kill Zone itu saya jarang saya identifikasi atau saya jarang tandai karena sudah termasuk di New York Kill Zone ya. Jadi antara London Open dan New York Kill Zone ya. Jadi berada di antara dua ini. Tapi di sini juga memang saya sering tandai karena di sini biasanya juga terjadi second wave ya. Second wave, tapi untuk marketnya saya markingnya adalah di London ataupun di New York Kill Zone ya. Jadi London Close Kill Zone di jam 10.00 sampai jam 12.00 IM atau UTC minus 4 ya. Atau kalau waktu Indonesia bagian baratnya adalah jam 9.00 sampai jam 12.00 PM ya malamnya jadinya. Waktu Indonesia bagian barat jam 9 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya adalah Midnight Open. Midnight Open itu di jam 00 waktu New York ya, atau di jam Indonesianya adalah jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di sini adalah ada sebuah konsep yaitu untuk premium diskon. Jadi kalau harga itu di atas harganya itu di atas misalkan di sini ya. Ini adalah Midnight Open. Jika harganya itu di atas Midnight Open berarti itu adalah area premium. Ketika harga itu di bawah Midnight Open di bawah setelah jam 11 ini lalu harganya bergerak ke bawah, itu berarti harga ketika di bawah itu berarti harganya sedang didiskon di area diskon. Tapi ini hanya sebuah confluence ya. Tetap kita harus melihat market structure. Jadi kita harus melihat juga premium diskon di market structure-nya. Jika itu dua-duanya terkonfluence bareng gitu, maka itu biasanya bagus ya. Itu biasanya sharp entry gitu. Jadi kencang. Itu biasanya di Midnight Open ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita tahu dulu ya di sini ada yang namanya itu istilahnya adalah Judas swing atau London manipulation. Nah, itu terjadi di jam 12.30 IM sampai jam 1.15 PM waktu Indonesia bagian barat. Jadi terjadi manipulasi bisa sebelum atau sesudah jam tersebut ya. Jam ini bisa sebelum dan sesudah sampai terjadinya swing di
di time frame M5 atau M15. Jadi bisa terjadi di time frame M5 dan M15 swingnya terbentuk. Nah, ini adalah swing manipulasi ya. Jadi biasanya harganya itu memancing kita secara psikologi untuk entry, lalu kita terjebak seperti itu, dan market maker melakukan posisi yang besar yang bisa juga berlawanan dengan kita ya. Jadi nah contohnya seperti ini ya, di ASEAN High, ASEAN Low ya, ini bergerak sisi Asia. Nah, ketika jam segini, di sekitar jam segini terdapat swing. Nah, ketika seperti ini, swing ini kita break ya, ini ada break. Kita lihat ada break. Nah, ini biasanya kita, kalau kita tidak hati-hati, kita akan buy ya. Buy ketika harga itu terkoreksi. Nah, ketika kita buy di sini, lalu market maker melakukan posisi yang sesungguhnya, yaitu sell. Nah, inilah adalah Judas swing ya, seperti ini contohnya ya. Kurang lebih itu contohnya manipulasi di London. Memang setiap session itu ada manipulasinya ya, tapi di Judas swing ini berbahaya ya. Karena berbahaya kenapa? Karena di situ untuk biasnya kita cenderungnya karena di sesi London itu, untuk melihat bias itu kita bisa lihat di sesi Londonnya secara market structure ya, dan seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki contohnya untuk melihat outlooknya, nah tolong teman-teman bisa catat dulu ini, atau mungkin kita nanti ada ini rekamannya di YouTube di channel Lensa Trading ya. Kalau belum tahu, belum paham, boleh diulang-ulang video ini dan bisa dicatat, karena adalah time ini sangatlah penting. Jadi selain price juga time. Nah, jadi pola alamiah yang selalu berulang. Jadi market itu punya siklus ya. Siklus kebiasaan market yang selalu berulang dan mempunyai pola mirip ya. Disebutnya adalah fraktal. Nah, jadi tentunya kita juga kita harus melihat bias ya. Jadi selain kita, kan ada beberapa trader yang menggunakan time ini, menggunakan konsep time tanpa melihat bias, ada ya di structure itu, no daily bias gitu. Tapi untuk kalau konsep itu tidak diterapkan, kalau konsep itu diterapkan, itu bisa membingungkan ya, seperti itu, karena trend is friend, seperti itu. Jadi kita melihat pola grafik itu secara fraktal ya. Jadi kebiasaan market kita harus cenderungnya ambil yang mana ya. Jadi kita juga kill zone sebagai areanya. Jadi area dalam waktu, dan price itu kita bisa dilihat dari market structure atau biasnya. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini bias higher time frame. Misalkan ini adalah time frame H1 ataupun H4 ya. Ini seperti ini, harganya cenderung bullish, membuat breakout structure. Dan di sini ada fair value gap. Nah, di fair value gap ini kita bisa entry posisi ya, seperti itu. Namun kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu karena ini kapan. Makanya kita dalam konsep ICT itu kita boleh membuka trading itu, membuka chart ya, setelah midnight open atau setelah sesi ini ya, midnight open setelah jam 11. Jadi melihat midnight open itu untuk confluence sebagai ini ya, sebagai premium diskon. Nah, kenapa kita tidak dianjurkan untuk market forex di sesi Asia? Karena rawan terjadi manipulasi di Londonnya, di sesi London, yaitu Judas swing tersebut di sini. Dan juga Asia keseringannya kita sering lihat itu
marketnya sideways ya, karena belum banyak aktivitas big player di sana, seperti itu. Nah, ketika ini kita tidak terlihat ya untuk bias higher time frame. Nah, di lower time frame market seperti ini ya. Misalkan contohnya di higher time frame kita melihat identifikasi marketnya dari swing low ke swing high gitu ya, seperti ini break of structure. Nah, di higher time frame seperti ini ya. Jadi ada yang namanya itu institusional sebentar. Jadi ada yang namanya institutional order flow ya, atau IOF. Jadi secara outlook ini adalah bullish ya, secara outlook ini adalah bullish di higher time frame. Di lower time frame ini adalah bias lower time frame, ini bearish lower time frame, ini bullish higher time frame, ini bearish lower time frame, kita tandai ya. Ini bearish lower time frame, ini bullish higher time frame, seperti itu. Ini adalah institutional order flow ya. Nah, ketika contohnya seperti ini, di lower time frame misalkan ini adalah di time frame M5 ya, ataupun M15. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya itu biasanya melihat bias itu dari time frame H4 atau H1, bisa juga di D1 ya. Nah, untuk lower time frame-nya karena itu, untuk teman-teman semuanya sebelumnya, jadi konsep ini adalah untuk tipe trader, scalper, dan juga intraday ya. Untuk tipe scalper dan juga intraday. Nah, kebetulan saya adalah trader jenis scalper dan intraday ya, dua-duanya. Nah, untuk contoh di sini ini bias HTF-nya, kita track ke time frame lebih kecil. Di sini misalkan sesi Asia ya, lalu ke sesi London. Nah, dia turun di sini, area ini adalah area New York ya, misalkan ya, ini ada jam 20 misalkan. Dan di sini ada secara market strukturnya ini adalah bullish dan terjadi fair value gap. Nah, ketika itu ini misalkan ini adalah jam 20 misalkan 20.00 ya. Nah, market membuat market structure shift di sini ketika fill FVG, ketika memitigasi fair value gap. Nah, setelah terjadi market structure shift, nah ketika terjadi market structure shift di sini atau minor chop ya, atau minor chop di sini ya, karena di sini biasanya adalah break of structure. Dan ini di New York Kill Zone ya. Jadi New York Kill Zone misalkan di jam 6 kan sampai jam 9. Misalkan ini terjadi di jam 8 malam. Membuat market structure shift. Ketika membuat market structure shift, dan ini ketika ditarik Fibonacci premium diskon ya. Ini adalah di area diskon terkonfluence dengan midnight open ya. Memang tidak selalu terkonfluence oleh midnight open, tapi yang bagus itu terkonfluence dengan midnight open. Di bawah midnight open itu adalah diskon. Dan secara market structure juga ini adalah diskon. Ketika menyentuh area fair value gap ini, kita bisa ambil posisi buy seperti itu. Itu adalah logiknya ya. Begitu logiknya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan mengenai time? Sejauh ini belum ada nih, Pak Deden mungkin masih malu-malu ya teman-teman kita. Siapa yang mau bertanya? Baik. Boleh langsung berinteraksi dengan kita di sini atau bisa chat juga di kolom komentar.
tentang materi yang sebelumnya, siapa tahu ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung Sobat Lensa. Tapi sepertinya belum ada nih Coach Belum Deden. ada ya, betul. Jadi Sebentar, ada sorry Coach Deden. Siap. Dari Pak Angga. Jadi sesi kapan bagusnya tradingnya Pak katanya? Jadi itu biasanya di New York ataupun di London ya. Jadi di jam segini. Nah, biasanya ini pair euro, GBP ya. Dan juga di New York. Di New York itu bisa juga di XAU, bisa juga di GBP, bisa juga di euro, di pair USD atau di pair yang lain juga bisa ya. Di selain USD gitu ya. Misalkan GBP, JPY bisa ya. Di London, di New York itu bisa ya. Karena di sini itu kebanyakan volumenya sudah besar gitu, di marketnya. Nah, jadi boleh dicatat di London ataupun di New York. Tapi kita harus melihat biasnya ya, market structure-nya. Dia sedang penerusan tren atau pembalikan tren seperti itu. Terus kita lihat di lower time frame-nya. Seperti itu. Baik. Apakah di sana ada impulsivitas, ada fair value gap gitu, ada displacement. Market structure-nya seperti apa? Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu jadi Pak Angga untuk jawaban atas pertanyaannya. Katanya terima kasih Pak. Sama-sama Pak Angga. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Untuk Sobat Lensa yang ingin bertanya juga boleh silakan ditulis di kolom komentar. Sepertinya belum ada. Apa mau dilanjut? Oke, saya lanjut aja ya. Contohnya, boleh silakan. Contohnya di sini kita lihat GBP USD ya di sebelumnya ya. Misalkan ini di sebelumnya, kita tidak melihat yang sekarang, yang sebelumnya ya. Nah, di sini terjadi market structure shift ya, atau chop di sini. Kita lihat di time frame H1 untuk bias ya. Jadi kita lihat biasnya dulu. Di sini ada market structure shift. Karena di sini juga ada failure swing, gagal swing, lalu terjadi market shift, maka ini adalah tren bearish ya, karena ini adalah trennya bearish. Misalkan harga baru sampai sini ya gitu ya. Misalkan kita harganya baru sampai sini, kita tandai dulu. Misalkan harga baru sampai sini. Nah, kita bingung mau ngapain gitu ya. Ketika itu kita lihat di time frame kecil. Bisa di M15 ataupun M5. Nah, kebetulan saya di sini agar tidak bingung menandai waktu ya. Tapi jangan lupa untuk waktu ini mohon diperhatikan, dicatat ya. Nah, saya menggunakan ICT Gilzone dari LuxAlgo biar tidak capek garis-garis atau tidak capek untuk menandai. Nah, teman-teman boleh menggunakan ICT Gilzone ya, seperti ini. Nah, untuk warnanya seperti ini, sebenarnya ini bisa diwarnai, tapi karena ini mengganggu menurut saya, jadi saya ininya untuk gradasinya, transparansinya dinolkan ya. Ya seperti ini, New York, London Open, London Close, ASEAN. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, karena ini biasnya adalah bearish di time frame besar. Ketika kita ada di sini nih, nah kita bingung apakah kita mau buy atau sell ya. Jadi kita tunggu di sesi Asia itu kita tidak entry posisi ya. Barulah jam 11 pagi ya waktu Indonesia Barat. Sekarang kita ke time frame M5. Di time frame M5 kita tandai New York Midnight Open, itu jam 11.00. Berarti di mana ya? Kita coba di sini. Nah, ini candle ini ya jam 11. Nah, opennya di sini ya, ini close-nya. Berarti kita tandai harga opennya.
tadi itu di mana, di sini. Jam 11 ya ini. Nah, ini jam 11 ya, kita tandai. Ini kita tandai sebagai New York Midnight Open. New York Midnight Open. Nah, seperti tadi, jadi ketika harga berada di atas harga New York Midnight Open, berarti itu adalah premium. Kita bergerak ke harganya di bawah New York Midnight Open, berarti harganya diskon. Nah, tapi ini harus dikonfluence dengan market structure ya. Nah, jadi di sesi Asia itu kita tidak open posisi, tapi kita baru tandai itu baru boleh buka menurut ICT itu baru boleh buka chart itu di setelah jam 11 dan kita tandai minute opennya. Nah, kapan kita harus open posisi? Yaitu setelah terjadinya Judas swing. Ya, Judas swing. Judas swing jam berapa? Bisa kita lihat di sini ya. Sebentar. Nah, Judas swing itu antara jam 12.30 PM sampai jam 1.15 PM waktu Indonesia bagian barat. Bisa sebelum atau sesudah jam tersebut sampai terjadinya swing di TFM5 atau M15 ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kita pergi lagi ke time frame M15 untuk tadi contohnya. Nah, jadi kita jam 12 sampai jam setengah satuan itu waktunya Judas swing. Waktunya manipulasi. Kita lihat ya, kita pergi ke time frame M5 biar lebih jelas. Nah, kita tandai jam 12 ya, berarti jam 12 itu di sini ya. Jam 12 ya. Kita tandai aja. Kita cari yang ini ya, vertikal. Jam 12 ya di candle Coach ini. Deden, maaf dipotong. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rinaldi. Oke. Kill zone ini bisa untuk semua pair Coach Deden atau sesuai juga dengan waktunya seperti JPY akan bereaksi di sesi Asia. Seperti itu. Untuk ini semua pair ya. Untuk ini semua pair termasuk JPY. Tapi misalkan kalau kan memang pair JPY itu sering itu kan ada loncatan di pagi ya. Nah, itu yang namanya itu di quarterly teori ya. Itu ada teori khusus mengenai kill zone juga sama ya. Tapi itu tidak kalau ini kita tidak entry posisi di sesi Asia. Tapi kalau kita menggunakan quarterly teori, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan kill zone-nya. Jadi ada kill zone di sesi Asia sebenarnya. Tapi itu di quarterly teori. Nah, ini saya untuk saat ini saya belum membahasnya ya gitu ya. Jadi untuk JPY juga kita bisa entry di sesi kalau ada market structure-nya bagus dan itu menunjang ya gitu. Secara kill zone, maka bisa entry posisi per JPY juga di sesi misalkan di sesi New York misalkan, karena sering ya di sesi New York itu JPY juga impulsif, tidak hanya di sesi Asia seperti itu. Jadi ini untuk semua fair forex ya, termasuk gold ya, gold juga ini bisa seperti itu Berisa. Oke, jadi semuanya termasuk pair semuanya ya. Ya, betul. Tidak ada terkecuali. Baik, jadi seperti itu Pak Rinaldi untuk jawaban atas pertanyaannya. Semoga mudah dipahami. Kalau misalkan memang belum terjawab sepenuhnya, boleh ditanyakan kembali. Oke, untuk Coach Deden silakan dilanjutkan. Katanya terima kasih Coach. Sama-sama. Ya, silakan dilanjutin Coach.
Siap. Nah, untuk kita tandai Judah swing ya. Judah swing itu berarti di jam 12 sampai jam setengah satuan. Nah, jam setengah satu itu di setengah satu setengah duaan ya, setengah dua jam 13.15 berarti di sini ya. Nah, berarti ini adalah Judah swing ya. Nah, di area ini adalah Judah swing. Kita tentukan swingnya mana ya. Kita tentukan swingnya mana. Swingnya itu adalah ini swingnya ya. Sampai ini ya. Nah, tetapi kita lihat ya, kita baca lagi yang tadi. Teorinya yang tadi kita baca. Sorry. Sebentar, saya ke temperamen lebih besar ini. Saya geser-gesernya sulit ya. Nah, bisa sebelum atau sudah jam tersebut sampai terjadi swing di TF M5 atau M15. Oke, kita ke temperamen M5 lagi. Nah, tetapi ini di jam 14 ya, di jam 14 juga karena sesudahnya juga ya bisa jadi swingnya terbentuk sesudahnya. Jadi ini juga terjadi ini swingnya ya. Nah, ini ke sini adalah swingnya seperti itu. Ini adalah manipulasinya. Nah, kenapa ini juga manipulasi? Setelah adanya, kalau kita melihat hanya market structure di sini, kan itu biasanya juga bearish ya, biasanya bearish. Nah, kalau kita ini identifikasi ini ada market shift, market structure shift, minor chop, maka kita akan entry posisi di misalkan di area ini ya, atau di area fair value gap. Nah, kita entry posisi sell, maka ini akan kena SL ya, kalau SL-nya di atas high ini, dan ini tergerus. Kena SL baru dia turun. Nah, ini adalah Judah swing. Nah, kita entry posisinya di London apa? Di London kill zone ya. Kita lihat di sini lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak ribet soalnya, tapi ini adalah penting ya. Nah, London kill zone yaitu di jam 1 sampai jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 4 maksudnya. Waktu Indonesia bagian barat. Berarti di antara jam 1 sampai jam 4 lihatlah pertama bias market structure di H1. Biasnya tadi bearish, berarti kita akan sell. Tapi sellnya di mana? Nah, setelah terjadi manipulasi di London kill zone misalkan. Nah, ini setelah London kill zone, setelah adanya Judah swing, harga naik dan ini break atau sweep menjadi buy side liquidity ya. Jadi ini buy stop ya. Jadi buy side liquidity di sini, buy side liquidity BSL ya. Mohon maaf. Nah, kita lihat secara market structure ini adalah bearish order flow ya. Di sini ada di sini ya. Di sini ada break of structure. Di sini ya. Di sini juga break of structure, di sini break of structure ya. Nah, saya hapus dulu. Di sini break of structure, di sini break of structure. Berarti ini trennya turun ya. Ini Asian high. Seperti sudah saya jelaskan mengenai POI kemarin ya. Jadi saya sudah membahas mengenai point of interest, POI, juga mengenai PD arrays juga saya sudah jelaskan.
Mengenai market structure juga sudah saya jelaskan ya. Kalau teman-teman yang belum paham, teman-teman harus memahami itu dulu sebelum ke materi ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, simak dulu aja kalau yang belum paham. Nah, di sini adalah skenario order block ya. Di sini ada order block with imbalance atau fair value gap. Nah, jika teman-teman lihat di sini adalah adanya fair value gap. Nah, di fair value gap ini dan strukturnya bearish, ini struktur biasnya adalah bearish, dan di sini terjadi, di sini ada fair value gap. Setelah itu, setelah kita menunggu ya, berarti kan kita mau nge-sell karena ininya biasnya bearish. Kita menunggu di mana? Di fair value gap ini, di skenario order block ya. Di sini ada order block. Di sini ada order block ya. Di sini ada order block. Bearish order block ya, minus OB. Bearish order block with imbalance. Maka ini adalah area point of interest. Ketika harga itu kembali ke point of interest, bisa memitigasi fair value gap, bisa juga memitigasi order block. Tapi karena ini adalah jam 14 lebih 40 ya, close-nya di jam 16, karena ini M5 berarti di jam 14.35an, dan ini mulai ke sini di jam 14.30an. Nah, di jam inilah kita entry posisi sell karena mitigasi ini ya. Untuk SL-nya bisa di atas order block. SL-nya di atas order block. Nah, ini turunnya cukup jauh ya. Jadi kalau misalkan untuk scalping, kita bisa ngambil di sebelum sesi New York di sini ya. Sebelum sesi New York open kita bisa close. Tapi kalau misalkan intraday itu bisa 1 hari close ataupun sampai 3 hari. Nah, ini bisa hold ya sampai 2 hari ini. Ini sampai hari besoknya, sampai di London close sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bisa skenario-nya adalah intraday dan juga bisa skenario scalping. Misalkan ini adalah posisi penjualan. Ketika harga di sini, nah kita misalkan sampai sesi New York ya, sebelum sesi New York misalkan ya. Nah, kita bisa ambil sell seperti ini, atau kalau mau intraday sebentar. Kalau intraday berarti posisinya lebih besar ya ininya. Foto mana lah ini aja pakainya. Ya, intraday bisa panjang seperti ya. Sampai di sini London close di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita juga bisa lihat di hari-hari sebelumnya ya. Contohnya. Nah, ini ASEAN range. Lalu di Londonnya ada manipulasi ya. Nah, ini bisa 2 skenario ya sebenarnya. Karena ini adalah pembalikan tren. Di saat pembalikan tren ini biasanya, nah dia bereaksi di sini ya. Namun ini di sesi New York ya, bisa kelihatan. Di sesi Londonnya ini bisa bahkan bisa sell. Tapi ini untuk scalping. Judas win-nya di mana? Di sekitar ini ya, jam 12. Tapi kalau misalkan ini karena ini terjadi pembalikan tren ya, maka saya biasanya menunggu dulu ya. Nah, ini kalau misalkan ada contoh dari London close-nya di sini, di sesi New York dan juga ini London close termasuk. Di sini ranging, ASEAN-nya juga ranging, biasanya itu adalah menunggu news atau menunggu pergerakan yang signifikan. Seperti itu. Nah, ini adalah
skenario pembalikan tren. Jadi kalau pembalikan tren, kita harus menunggu dulu adanya failure swing dan juga market structure shift. Jadi kalau menunggu berarti kita tidak entry di sini ya. Kita tidak entry sebenarnya. Kecuali kalau ini sudah market structure shift. Jadi kecuali ini bearish seperti sudah ada market shift. Nah, seperti itu. Jadi kita menunggu setelah adanya ini. Baru misalkan di bawahnya ini karena ada ini sebenarnya ada sisi Asia di sini. Tapi ini tidak terlihat, mungkin ini apa namanya error mungkin ya. Di sini tidak ada Asianya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang market bullish ya. Itu tadi market bearish. Nah, ini skenario karena ini di time frame besarnya, di hazardnya juga ini adalah bullish ya. Ini di sini ada break of structure. Misalkan kita sedang berada di sini ya, di area ini di ASEAN. Kita menunggu ini Judah swing-nya. Nah, jadi Judah swing itu bisa sampai setelahnya ya. Setelah jam kan jam 12 sampai jam 1.15, tapi bisa juga swingnya terbentuk di jam 14 contohnya ini ya. Swingnya terbentuknya sampai jam 14 bisa. Nah, jadi kita tunggu dulu London manipulation-nya. Karena ini biasnya bullish, berarti kita akan buy, tapi tunggu London manipulation-nya. Seperti itu. London manipulation-nya adalah ini dan ini. Di sini ada fair value gap, tapi ini memang sudah terfill 1 kali 2 kali ya, tapi ini masih bisa ya, masih bisa. Di sini ada break of structure. Di sini break of structure. Kita lihat di M15-nya ya. Apakah seperti itu? Nah, di M15-nya jelas di sini adalah fair value gap ya. Nah, di M15, nah kita bisa entry di sini di jam 14-an, 14.45. Seperti itu kita bisa entry buy ya. Dan ini jauh bisa sampai intraday ya. Sampai hari berikutnya seperti itu. Kita lihat juga sebelumnya ASEAN range. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan ini sebelum close ya, karena materinya sudah saya sampaikan cukup jelas ya. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Coach Deden. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa semuanya, kita cukupkan sampai sini saja. Iya. Siap. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini adalah konsep yang sangat penting ya kalau teman-teman itu pengguna metode SMC ataupun ICT. Karena konsep time and price itu ya, jadi tidak hanya melihat harga tapi juga pada waktunya ya, time-nya. Karena market volume yang besar itu biasanya di sesi London dan New York. Seperti itu. Jadi kita ada waktu-waktunya ya. Dan juga fraktal gitu ya. Jadi pola market yang selalu berulang. Seperti itu, Burisa. Oke, saya kembalikan ke Burisa karena materi saya sudah. Baik, terima kasih Pak Daden. Saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, nanti boleh diulang-ulang videonya di YouTube ya. Ini saya bagikan gratis ya. Ini biasanya jarang orang yang share mengenai ini. Oke. Baik, sebentar. Silakan Bu Disa. Oke, terima kasih Pak Daden atas materinya ya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Lensa semuanya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan cukupkan webinar pada sore kali ini. Oke, saya ingin ingatkan kembali kepada Sobat Lensa semua bahwa apa yang disampaikan oleh Coach Deden hanya referensi
bukan rekomendasi entry posisi ya. Untuk entry posisi dapat disesuaikan dengan risk management masing-masing. Dan bagi sobat lensa yang belum, follow sosial media kami, boleh di-follow. Ada YouTube, ada TikTok, ada Blogspot juga. Dengan nama, Lensa Trading ya tentunya. Sebentar. Ya, untuk itu, terima kasih kepada Coach Dede yang sudah memberikan materinya, dan terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada tim Lensa Trading yang sudah menyiapkan acara ini. Kita bertemu kembali di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih dan salam profit.